hidup dalam dunia Allah. Semoga bermanfaat nanti bagi kita, mungkin sampai jam 20.15 atau jam 20.20 lah. Bapak Ibu jamaah, ya sebelum kita panggil beliau, ucapan terima kasih yang telah membantu itu pembangunan kamar ya. Kalau dilihat di luar sudah alhamdulillah sudah naik bata sampai ke atas, nanti tinggal dimasukkan tanah, kemudian ditambah ya gitu ya. Kemudian insyaallah akan diplaster di dalam minggu ini. Kalau sudah selesai semua nanti baru akan dibawa ke sini, nanti bikin pintu sehingga barang-barang ini tidak ada di tempat kita ya, bisa masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah tadi dini hari kami dari pengajian juga di sini ada gabung-gabung ya. Tadi subuh kami jam 3:02 berangkat ke Sigli ya, Masjid Al-Falah Sigli. Alhamdulillah dalam keadaan tidak ada hambatan rintangan di jalan sampai di Masjid Al-Falah Sigli jam 3:02 saya lihat jam 4:28 ya, jam 4:28 setengah 5 sudah sampai di Sigli. Alhamdulillah 1 jam setengah sudah sampai di sana. Dan tadi sudah kembali kita dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini pengajian bersama Ustaz Umar. Insya Allah nanti kalau enggak bulan 10, bulan 11 mulai informasi tidak jauh kita mau seberang ke Tekengong Ustaz. Insya Allah. Nah, acara siapa ini jamaah? Ya jalan. Ya dengan siapa ini? Alhamdulillah ya. Kuda. Jadi ada jalan ke Tekengong. Ya. Betul Pak, Tekengong. Insya Allah nonton kuda. Bahasa Indonesia ya. Tipu kawan gitu ya. Ada nggak tipu ya? Ada tipu ya. Ada tipu-tipu kawan ya. Kita insya Allah yang mau betul-betul berangkat nanti ya. Jadi kalau mungkin bulan 11 dan bulan 12 ya, tahun ini insya Allah. Ya baik, kita panggilkan kepada Ustaz Umar Ismail untuk berikan tausiah, mau'izah, nasihat untuk kita pada malam yang mulia ini. Semoga nampaknya lebih kurang kita mohon maaf sebelum dan sesudahnya kita aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Puji beserta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dalam kondisi yang cukup lelah, 2:30 semalam meninggalkan kenikmatan tidur, beribadah menuju ke Sigli PD dalam rangka safari dakwah dengan Ustaz Fahmi. Dan malam ini pun Allah berikan energi, kekuatan bisa hadir lagi-lagi mengikuti pengajian. Maka saya kira malam ini saya menyadari betul Bapak Ibu lelah. Pokok 8 aja. Ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa melaksanakan amal ibadah, itu menunjukkan Allah cinta dan sayang kepada kita. Amin. Sebaliknya ketika kita mulai malas melaksanakan amal ibadah,
berarti Allah sedang melakukan proses pembiayaan. Jadi bangunan gini. Ini bahasa Aceh ya. Menyatanya kalau lain kalau lain maksiat, berarti Allah sudah membiarkan kita apa maunya kita. Hawa silahkan. Tapi menyatanya mentertib terpanggil untuk melaksanakan amal ibadah itu menunjukkan Allah sayang kepada kita. Jadi jangan sampai kita lepas daripada kasih sayang Allah. Bangkitlah untuk kita beribadah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir di menasah yang berbahagia ini adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah di hari akhirat. Amin. Judul ceramah saya pada malam ini antara sakit dan bakhil. Judul ini pakai judul baik lain. Jadi tema kita adalah antara sakit dan bakhil. Urang sakit itu karena bakhil. Akibat bakhil sakit. Jadi hubungan maka sakit dengan bakhil. Jadi sakit karena bakhil, bakhil menyebabkan sakit. Di dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah ada satu hadis Rasulullah mengatakan ketika seseorang dinaskan oleh Allah sakit, jadi tidak orang ditetapkan oleh Allah jatuh sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat. Sering terdengar hadisnya. Jadi menyakir orang sakit yang dikirim oleh Allah per malaikat. Malaikat yang pertama mencabut kekuatan jasmaninya. Di orang sakit akan lemah, akan hari berat, akan putih, tingkat demam dan daya akan lemah. Karena Allah telah mencabut melalui malaikatnya kekuatan fisik seseorang. Jadi bagi Pak Sayuda mengatakan menjaga kaki dah ada orang pukul dia tapi ucap aku ya benda punya dada. Kadang-kadang ibu suami stroke itu Pak kita pertandingan apa makanya negah ada kayak cidau. Nah kan begitu sering kita terpaksa dipaksa sih tadi bilang cium mau betul cium. Padahal fisik suami kita itu dicabut oleh Allah atas kekuatannya. Maka urusan dia lemah. Malaikat yang kedua, malaikat yang mencabut rasa lidah. Jadi urusan sakitnya lidah hana matahari. Itu yang baju beda. Kayu muat handa muat. Gemama hanjut, gemuk hanjut. Buka-buka, bila ini juga waktu uit hanjut. Mereka tunggu. Sehingga kadang-kadang ada niat menaji alamnya saja terpaksa diberi makanan. Lempul dapat dia nak beri makanan yang lempul. Waktu sehat, kayu hemat. Waktu kata-kata terpaksa baju. Baju hawa kendati. Hawa cuba hawa mak kau ini orang cuma. Kemudian sama baju. Hai mak dia apa? Anak ke. Apa ke bawa baju. Kita seringkali memberikan makanan kepada orang saat dia sakit. Saat sehat kita suruh hemat Puasa. Padahal lidahnya sudah tidak mengizinkan dicabut rasa oleh malaikat. Maka orang sakitnya apa yang itu handung dia.
Harus kita maklumi. Walaupun kita berusaha mencari cara bagaimana dia bisa makan untuk sehat. Yang ketiga, Allah mengirim malaikat mencabut kecerahan wajahnya. Jadi orang yang sakitnya wajah pucat, karena Allah akan cabut kecerahan wajah. Makanya seganteng, secantik apapun seseorang, bila sudah jatuh sakit, dia tetap pucat. Hana daya kayak boleh budak skincare dengan sakitnya loh. Hana pun coba-coba skincare, tetap pucat. Karena yang hari boleh kecerahannya, kalau cabut. Maaf pegangnya contoh, ulama katanya Ustaz Abu Duni, beliau kondisi sakit, seorang ulama, tetap dipakaikan peci oleh ajudannya, pakai satu dunia jemuk, tapi tetap ekspresi wajah pucat, cuma dicabut. Apalagi artis, cukup lengkap memandikan make up setiap hari, waktu jam mana jauh make up, tiba-tiba baik pucat, boleh tiba gembira. Baik ucap. Tapi ketika dia jatuh sakit, malaikat mencabut kecerahan wajahnya. Maka kau belum menanci, dan yang menanci baru. Maka dia udah kata kamu himaya, himaya. Yang keempat, Allah mengutus malaikat mencabut dosanya. Maka orang sakit bila diiringi dengan sabar, Allah cabut dosanya. Maka bersedih yang berburuk sangka, terima fasilitas Allah berikan kepada orang yang sakit, dosanya cabut. Dengan catatan gak susah kok. Baik menciptakan dosa baru lewat sakit. Wajah kahana perempuan ke, wajah kahana yang berat yang berat dia gimana? Tinggal itu, hanya tinggal kamu. Jadi bisa apa kau bilang sakit. Jadi muncul dosa balik dalam sakit. Orang yang sabar urut dada ketika sakit, fasilitas Allah berikan dicabut dosa. Malaikat diutus oleh Allah untuk mencabut dosanya. Maka kalau ada orang yang sakit bertahun-tahun, positif thinking aja. Yang dengan tekad sakit lepas le dosa dicabut oleh Allah Taala. Jadi berbaik sangka. Kayak macam-macam. Ya Allah, lu nak tekad sakit anak boleh ya Allah. Azib tahunya. Lu bersoal-soal ya jemun. Lebaran masa lalu beliau ya Allah, hanya dia dua kali. Wajar dia sakit bangunai gede. Jadi negative thinking pada orang. Padahal malaikat mencabut, mengangkat dosa orang yang sakit. Kemudian dinaskan oleh Allah apabila orang ini sembuh dari penyakitnya. Apabila ulunnya kapulih sakit, maka Allah memerintahkan kepada tiga malaikat. Tadi 4, ini 3 malaikat untuk mengembalikan apa yang telah diambil. Jadi menurut malaikat berperintah cabut, watesak pulih, leh malaikat berperintah lagi. Malaikat pertama yang mencabut kekuatan jasmani diperintahkan oleh Allah mengembalikannya. Urungnya tak boleh kekuatan kembalikan. Maka urung boleh kembali juga. Karena itu sebab saja obat. Tapi intinya Allah setelah menjatuhkan, menetapkan ini sembuh, dikembalikan lagi apa yang dicabut. Pertama dicabut kekuatan jasmani, dikembalikan. Maka tegaklah tadi. Dikembalikan rasa. Malaikat kedua diperintahkan, wahai malaikat yang mencabut rasa lidah, balikin. Maka orang yang tak bolehnya membagi makanan 2 kali lipat daripada segala penyakit. Rapai.
Apa? Bahkan kalau boleh kau bercita-cita, yang uling dia kameng bayu. Kalau boleh kau cita-cita, pakai kami, pakai gemuk, mi, tak rencang, mengenal uling, berpesan Johai kerja berpesan mana, dengan lidah kepingin makan. Allah sudah mengembalikan rasanya kembali. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat mengembalikan kecerahan wajahnya. Dari cat muka mana, baliklah. Kamu ibrahlah punya kelbatannya. Kamu ibrahlah muka. Pakai kaki putih di gepu lah. Nyo kalau kamu ibrah, kalau kamu bohongin lah, sembur ke? Malaikat sudah mengembalikan kecerahan wajahnya. Ada satu malaikat yang Allah perintahkan tidak boleh kembalikan. Malaikat yang mengangkat dosanya. Sedangkan leher diperintah balikan, satu diperintahkan balikan. Lalu sang malaikat ini protes. Ya Allah, leher malaikat ni pulang. Oh yang ijak balik. Pakan lo hendak balik. Saya telah mengambil dosanya, kenapa tidak disuruh kembalikan dosanya ketika dia sudah sembuh? Allah dijawab, di manakah kemuliaanku bila mengembalikan dosanya lagi? Pat ibu lo mulia, menyodosa yang aku coba tunjuklah. Maka salah satu kemuliaan Allah adalah mengampunkan dosa-dosa hambanya. Menyangka bercampur, baik dia pula. Jamaah yang berbahagia. Maka ketika kita ditimpa sakit, jangan berburuk sangka kepada Allah. Terimalah. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang ulama sufi yang Rabi'ah ini sering kita dengar kisah beliau, seorang ulama yang tidak ada cinta lain dalam hatinya kecuali hanya Allah dan Rasulnya. Rabi'ah al-Adawiyah, bukti beliau tidak cinta kepada makhluk adalah tidak menikah. Hana dia cinta ke makhluk, hana galak diroleh kecuali dalam hatinya yang ada Allah dan Rasul. Dunianya menali betul. Sehingga Rabi'ah al-Adawiyah datang suatu hari Hasan Basri, Imam Hasan al-Basri, seorang ulama sufi, melamar Rabi'ah al-Adawiyah. Karena jika Rabi'ahnya wanita solehah, berbudi luhur, memberanikan diri gak lamar. Wahai Rabi'ah, lu tuan ingin memperistrikan berapa? Nanti menikah lalu dijawab oleh Rabi'ah, Durtim Paduk jelamnya kita yang Hasan Basri berapa mahar? Dijawab oleh Hasan Rabi'ah, mahar dalam Islam hajat mayang-mayang. Menyodor ingin menikah lalu maharnya mudah, ringan. Jadinya pelajaran begitunya, setiap kita ingin menikahkan anak, menyenai yang laki, ingin tak jelamnya mau naikkan. Dulu ingat kecuali. Karena lagi usah mampu roy, mampu roy silakan. Itu mereka berdua. Tapi kalau dia tidak mampu jangan dipaksakan. Segera nikahkan dia dengan mahar serendah-rendahnya. Baik dibandingkan dengan tetangga. Tetangga letak kok wajar waktu imam hebru anu kaya loro aja. Jadi seperti Paduk jalannya di Hasan Basri, jawablah 3 pertanyaan saya. Kata Rabi'ah, menjawab heboh pertanyaan lu, menyujud dijawab tablikah hajit baik. Dalam pikiran Hasan Basri, semudah itukah
Seringan itu mahal? Ya. Bayangkan bui. Pertanyaan pertama, bila lun hendak sakratul maut wahai Hasan Basri, kira-kira lidah saya bisa tidak saya jawab la ilaha illallah. Waktu lun bertarik nyawa hendak wahai Hasan Basri, kira-kira lidah saya bisa tidak saya baca la ilaha illallah. Pertanyaan kedua, bila nanti saya masuk ke alam barzakh, malaikat mungkar nakir menanyakan pertanyaan, bisa nggak kira-kira saya jawab? Pakai dalam kubur itu kayak jauh-jauh. Dan pertanyaan ketiga, bila nanti saya di alam barzakh, bila nanti saya di jembatan Shiratal Mustaqim, kira-kira bisa nggak saya lewati jembatan itu? Jawab pertanyaan itulah mahal. Coba jawab. Jauh dari sahabat tadi. Mau menghangatin. Coba. Siapa mau jawab pertanyaan itu? Ada rencana nanti, cuma nolaknya halus. Karena cintanya hanya kepada Allah dan Rasul. Ketika Rabi'ah Al-Adawiyah jatuh sakit, nah kita kembali cerita sakit tadi. Ketika Rabi'ah Al-Adawiyah jatuh sakit, tiba-tiba didatangi oleh santrinya untuk dijenguk. Roh santri umum Rabi'ah Al-Adawiyah, Rabi'ah sedang tergeletak di tempat tidur sakit. Berkeliling murid beliau, wahai Ustaz Rabi'ah Al-Adawiyah, bila ulun lain sakit, drone kunjungi dan drone doakan. Insya Allah doamu mustajab sehingga pulih. Setiap orang sakit ngejak kunjungi dan mendoakan pulih. Tapi pakai giliran drone sakit, pakai hanya doa. Karena santri melihat gurunya itu sakit, nggak pernah sekalipun dilihat berdoa, meminta agar dia sembuh. Menyebab sakit doa, boleh. Tapi giliran doa sakit, pakai lagi bahan doa. Kenapa nggak doakan dirimu sendiri? Dijawab biar Rabi'ah, saya malu. Saya malu meminta kepada Allah disembuhkan dari sakit. Kenapa malu? Adakah Ustaz malu berdoa? Tidak ada. Tapi kenapa malu berdoa? Sayanya yang malu berdoa. Malu karena begitu lama Allah berikan saya sehat, bahkan gedegor bacuk kakek dong kakek ini. Apakah kadang-kadang yang berlalu begitu lama dalam kondisi sehat dan bacuk gedegor oleh Allah lalu sakit, kenapa merintih, nggak sabar, nggak ridho? Biarlah saya sakit, hanya sedikit Allah cabut, saya ridho, saya ikhlas, nanti insya Allah sembuh sendiri. Karena sadar bahwa di balik sakit ada ampunan dosa. Yang contoh Rabi'ah Al-Adawiyah. Inilah watak manusia, pelajaran buat Tanyo Pak. Bedanya manusia sering tua pada put yang gara-gara hanya put salah yang maju. Sering melupakan 10 kebaikan oleh karena 1 kesalahan. Sehingga kenikmatan yang lama ditutupi oleh gara-gara baca Inang tanya wajib salah, karena ada pak ahli, ada apa, membulu-bulu. Karena bego salah. Kenapa nggak kita lihat begitu banyak kebaikannya, yang jagamu, yang campurmu, yang rabajekanmu, yang dagulmu, yang layani tayawatul baik. Kenapa nggak kita lihat itu? Kenapa tertutup hanya kesalahan yang sedikit? Begitulah kita dengan Allah. Sering lupa pada kenikmatan, tertutup hanya sedikit cobaan yang Allah berikan. Jadi nyantu buat doa malaikat yang akan mendampingi ketika sakit, dan 3 disuruh kembalikan. 1 tidak boleh balik, yaitu dosa, karena sudah Allah ampuni selama kita dalam kondisi sakit. Kemudian apa kaitan dengan bakhil? Di dalam Al-Munabbihat al-Isti'adah li Yaumil Ma'ad, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata,
al-bakhilu la yakhlu min ihdas sab'i. Urang bakhil la yakhlu, tidak terlepas, min ihda as-sab'i, dari salah satu 7 perkara. Dia urang kriit juit badi itu yang kriit pegang hati. Nya 7 perkaranya salah satu pasti kita alami. Maka baik kriit, baik bakhil. Ada dibuka keran sumbang. Nah, tempat-tempat yang memang membutuhkan sumbangan, berikan sejauh kemampuan kita. Kalau kita bakhil, kriit, nikmat Allah begitu banyak Allah titipkan kepada kita, kita pelit. Nah, tunggulah. 7 perkara ini pasti akan datang. Kalau 7 minimal 1 pasti dari kita alami. Min ihda as-sab'i, salah satu dari 7 pasti kita akan mengalami. Kita dermawan. Jalaluddin Rumi, salah seorang ulama sufi, berkata, orang yang dermawan itu, orang yang penolong itu, jadilah engkau seperti sungai. Urang yang dermawan, urang yang penolong, kata Jalaluddin Rumi, jadilah engkau seperti kruung. Kruungnya letak gebi kebaikan kepada manusia. Urang-urang yang udip begini kruungnya letak rahmat. Maka pada masa Nabi Ismail, Siti Hajar dengan Ismail, ketika Ismail mau gosok-gosok kakinya, terpancarlah air, maka orang bertaruh karena di balik air itu ada sisi kehidupan. Maka kruungnya memberikan yang terbaik kepada sekelilingnya. Kalau lagu lempu lewat air dia pakai dia hijau. Air bisa dialirkan ke sawah, air bisa dialirkan ke kebun tanaman, bisa nyuci, letak daripada kruung memberikan manfaat. Jadilah engkau dermawan laksana sungai. Kata Jalaluddin Rumi, ketulusan dan keikhlasan engkau jadilah seperti matahari. Tanya tulus ikhlas belajar mendorong. Tulus itu tidak pernah memilih-milih. Kepada siapapun dia memberi dengan tulus. Kalau sudah memilih-milih memberi, berarti mengharapkan pemberi. Maka orang wadah itu biar hanya pilih-pilih hilang, jutaan kali hilang. Yang berzina juga dapat matahari, yang ibadah juga dapat matahari, yang miskin dapat matahari, yang kaya dapat matahari, profesor dapat matahari, yang anak kita dapat matahari. Jadi semua di luar mata Allah, tidak pilih-pilih. Kata Jalaluddin, jadilah kau seperti matahari, memberikan cahaya tanpa minta bayar, kecuali matahari mau. Yang anak pembek jangan. Tapi matahari yang kita rasakan setiap pagi, itulah melambangkan ketulusan dan keikhlasan ketika memberi. Sebagai pemaaf, kata Jalaluddin Rumi, kita sebagai orang pemaaf, jadilah engkau seperti malam. Kita punya sifat pemaaf, jadilah engkau seperti malam. Malam kelam pekat tidak nampak. Begitulah kita memaafkan orang lain. Kesalahan masa lalu yang pernah dia buat menyakitkan kita, lupakan. Gelap, seolah-olah ketika dia minta maaf tak ada dosa yang telah kita. Tapi punya pemaaf kau mendengar sifat kepingin melihat hukuman dia. Aku maaf, tapi urusan Allah yang tahu. Tunggu aja cara mainnya. Itu belum pemaaf, belum gelap. Masih ada cita-cita yang berbuat jahat untuk kita binasa. Maaf, tapi hukum tetap berjalan. Ini sementara kau mahal.
Tapi kita dikikuk dua. Ini berbelum malam namanya. Kata Jalaluddin Rumi, kalau engkau pemaaf, jadilah seperti malam. Gak nampak lagi kesalahan yang dia buat, pekat hitam. Kesederhanaan dan rendah hati, jadilah engkau seperti bumi. Sederhana Pak kita, rendah hati tidak angkuh, jadilah seperti bumi. Apa kurang kekayaan bumi Pak? Emas ada dalam bumi, intan ada di bumi, minyak ada dalam bumi, pertalite solar tidak pernah dia patok harga. Naik boyongnya dia. Silakan cok lo kerja itu dipegang. Ambil-ambillah. Betapa banyak kekayaan bumi itu, tapi dia tidak pernah memamerkan dirinya. Apa kurang kayanya bumi, tapi dia tetap sederhana. Kita ambil, kita kuras dia punya. Silahkan. Dia nggak pernah merasa bahwa itu milikku. Padahal manusia hari ini apa yang dia miliki, milik bumi yang diambil, mencuri kita. Tapi bumi tetap sederhana. Kita buang kotoran di bumi, malah tumbuh tumbuhan. Itu rembut ini mau. Coba, betapa rendah hatinya bumi, sederhananya bumi. Kita yang angkuh sombong, padahal kita ambil punya bumi. Bila engkau toleransi, kata Jalaluddin Rumi, jadilah engkau seperti laut. Kita punya sifat toleran, jadilah engkau seperti laut. Coba laut, begitu luas, semua aliran masuk situ. Kurung Aceh ada mengenal, Kurung Negeri ada mengenal, semua aliran masuk situ. Artinya dia tetap menampung semua aliran. Tidak pernah laut merasa saya lebih baik. Tidak. Ini Jalaluddin Rumi. Kikir, pelit, itu bukan sifatnya sungai, bukan sifatnya matahari, bukan sifatnya orang yang pemaaf. Maka jangan tanamkan dalam diri kita bakhil. Kata Sayyidina Abu Bakar, bakhil itu akan menimpa orang salah satu di antara 7 perkara. Kalaupun nggak 7, 1 minimal kena kita. Bisa jadi 7-7-nya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Beliau mengatakan, imma ayyamuta. Yang pertama, ketika dia mati, fayarithuhu man yabdulu wa yunfiqahu li ghairi ma amarallahu ta'ala. Ketika dia mati, fayarithuhu, dia warisinya, hartanya. Warisi maksudnya hartanya. Ia dulu dihabiskan, wa yunfiquhu, dan dibelanjakannya, li ghairi, kepada selain ma amarallahu ta'ala. Jadi orang yang banyak hartanya tapi dia pelit, ketika dia mati nanti akan diwarisi kepada ahli waris yang harta itu dibelanjakan bukan di jalan Allah. Itu risiko orang yang kering. Gaduh berapa-apa harta, nggak ada waktu membina anak dekat kepada Allah, sehingga ketika dia mati hartanya tinggal dan diwarisi kepada ahli waris yang bermaksiat kepada Allah. Copengnya gabu-gabu, copengnya minum minuman keras, bermaksiat kepada Allah. Berarti ahli waris ini dapat uang sarana dari orang tuanya untuk bermaksiat. Diubah belanja untuk maksiat.
bang. 20 minit dia. Belum ya. 50 minit dia. Nah, jadi ini risiko orang yang pertama, urun kredit. Maka baik sampai dengan kredit. Ini risiko ji akan terubah generasi yang gara-gara dipakai harta dan daya pada hasil. Kita yang menyimpan harta itu memberikan sarana kepada ahli waris bermaksiat kepada Allah. Bahayalah. Satu. Yang kedua, orang yang bakhil itu yusallitullahu ta'ala alaihi sultanan ja'ira. Allah akan mengutus pemimpin jair, pemimpin yang zalim. Fayukhirahu ba'da tadlili nafsahu. Jadi Allah akan mengutus pemimpin, mengirim pemimpin, penguasa untuk merampas hartanya ba'da tadlili nafsahu, setelah disiksa atau dihina dirinya. Jadi pengicap urung dihina. Yang siapa yang ambil itu? Penguasa yang zalim, sultanan jair. Jadinya risiko urung terima. Maka dia kadang-kadang pikiran cipak kan dari nyok rampas harta kita. Oleh karena kita pelit untuk mengeluarkan harta kita. Yang tanpa kita sadari itu. Jadi kita mau panen ayu peng loh. Campi baru 3 kilo. Tu. Serto dia itu. Belum. Ah itu nih. Kalau dia yang banyak kong pasar lagi dah pampu per yang mereka. Itu. Ini salah satu mungkin rampasan harta kita. Yang ketiga, yahiju syahwatan tafsidu fi maluhu. Allah angkat, Allah bangkitkan syahwat, nafsu, tufsidu, fasad, nafsu buruk, nafsu jahat dalam hartanya. Artinya dia akan nafsunya dihabiskan untuk Allah rencanakan habiskan hartanya. Akhirnya hoya nafsu itu apa? Maksudnya lebih negatif ke hati mainan. Menyalurkan seksualnya, mengkawin mainannya, yang lain hati tapok mainannya. Padahal tujuan Allah ingin mengeruk hartanya lewat perempuan ini. Maka hidup kalau urun kaya, mengkawin lain tanpa disadari perempuan itu yang mengambil hartanya. Dan dia terjadi pak di kalangan urun kaya. Para pejabat ketika dia keluar kota main perempuan, tiba-tiba sudah menikah. Inangnya baik itu, inang bahawa wali kota yang berarti hai boleh Pak Imam ada kebajian tapi rombong. Enggak tahunya rupanya dia sasarannya ingin mengeruk harta si pejabat ini. Belum berapa ada salah satu dia Aceh itu. Tapi cara inang yang konyol, itu dah hari punya ada kayak dari banyak cocok itu Pak. Nah ini ada yang nah rupanya ini syahwat. Jadi Allah angkat syahwatnya. Dia salurkan syahwatnya tanpa disadari Allah telah menghabiskan hartanya. Yang keempat, yabdu lahu ra'yu fi bina'in imaratin. Timbul ide. Ra'yu itu mimpi, tapi ide, cita-cita. Timbul mimpi, timbul ide, timbul cita-cita. Bina'in imaratin, membangun gedung-gedung, imarah, bangunan. Fi ardi kharabin, di bumi yang rawan bencana. Jadi jipeng le, timbul ide pedang hotel bawa benda
pedang hotel tempat-tempat yang rawan musibah, kharabi. Yadhabu fi malu, maka yadhabu dhahaba pergi, maka lenyaplah daripada hartanya. Jadi orang yang create duit pada dia, timbul ide pedang hotel, pedang gedung tinggi, akhirnya datanglah musibah yang dapat menghancurkan, membuat hartanya ludes. Maka ramai burungnya kaya-kaya itu, hancur bisnis pungo, stres, gara-gara habis hartanya oleh karena musibah. Yusibu lahu nabatun min akabatid dunia. Yang berikutnya yang kelima, ditimpa musibah di dunia min gharatin wa harakin. Harakin beda. Gharakin tenggelam, harakin terbakar. Wa safaratin, wasaramatin, kecurian. Wa ma yasfadari dan sebagainya. Jadi orang yang pikir ini ditimpa musibah, diambil harta oleh Allah, tenggelam, kebakaran, kecurian, kemalingan. Nah, jadi tanya-tanya yang kira-kira mulai dari mau juri, hanya koreksi juga. Bersalah kok. Kalau dia mau juri, buahnya bagi depanmu dia belum yang kata maka baru-barunya nak kejadian kamu nanti melawan. Yang mungkin tahu betul komponen. Dan yang bukan hoax Pak. Yang masuk berita di WA, ada datang seseorang dihipnotis. Dan itu bukan hoax. Dia boleh kejadian. Di samping rumah anak Pak Kesi Adenan almarhum, Akhir Pahlawan, sampai rumah Kak Ma. Datang pertama ke rumah ibu ini, dia memperkenalkan diri. Saya dari kantor Kementerian Agama. Pakai jakro, pakai jas, pakai peci di bidang haji bukan roh. Ketika dia maaf Pak, dia cium tangan. Ini hati-hati, pakai mana cium jaro. Ibunya perlu, cium jaro dong. Tahu dong. Hanya cium jaro dong. Karena jadi cium. Sedangkan ibu satu lagi korban karena kena cium tangan. Itu yang mau ibunya ino cowok yang nan hajah ino. Itu yang hipnotisnya. Yang hajah ino so. Bukan dia punya lagi dah hajahnya sampai kan yang hajahnya, tapi hajah tidak ada hajah, imita yang hajah. Nah, berarti yang hajah kenapa? Mana ada gaji yang kenapa? Datang dia, salaman, panjang belum, jangan sebut nama. Diambillah, dicium roh, langsung dada ingatan. Diambillah gelang, ditarik gelangnya sampai haji itu, tapi kan karena sadar, itu tapi mira. Cuma syukur, gelangnya gelang Arab. Wajib dan dua gelangnya. Mau yang nanti bayi dia Arab. Nya ada syukur Pak. Gelang Arab. Yang meja pasal cehen. Kita lagi ya. Nah, kejadian yang kedua di Kopelma, sektor utara, istri Pak Profesor almarhum Amirti. Itu juga kejadian dan itu sumpah yang ini. Nah ini hati-hati, berarti kita mungkin evaluasi Pak. Maka gitu ini. Evaluasi kita menyatakan bahwa mungkin saya tidak mengeluarkan harta kita untuk evaluasi saja, walaupun itu katakanlah bahwa. Jadi boleh kebakaran, tenggelam maupun kecurian, kemalingan. Yusibuhu illatun da'imatun. Yang keenam, yusibuhu illatun da'imatun. Dia ditimpa dengan penyakit kronis. Jadi orang yang kikir ini akan ditimpa dengan penyakit kronis. Fayunfiqu, dan habis dia belanja, dia infakkan hartanya, mudawilha, untuk berobat. Jadi cara Allah mengambil harta orang berpikir ini, ditimpa penyakit kronis dan kemana-mana berobat, apa pengen yang berduit. Memang itu tujuan Allah mengambil hartanya.
ngeri juga. Jadi ketika kita dalam kondisi sakit dalam sakit mengakhirkan, kita evaluasi diri. Mungkin kita sering mendengarkan kisah pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam ketika seseorang hendak mengambil burung. Teringat ceritanya Pak? Nah, burung yang galak cok cicim. Rupanya cicimnya makhluk hidup, dia mengerti juga. Secicim-cicimnya cicim. Cicim itu sayang sama anaknya Pak. Jadi sang elang, burung itu namanya elang. Ketika dia beranak, ada orang yang mendengarkan suara burung, dia naik ke atas, dia mengambil anak burung elang. Di saat induknya terbang mencari rezeki, ijo anak liurnya dibetul. Anaknya kemudian diwoma. Begitu dia tengok, anaknya sudah tidak ada. Dia putar semua pohon, dia cari mana anak-anaknya, tidak dapat. Dia bersabar, dia mencoba untuk bertelur lagi. Lepas cicirnya acara nyebut tes lah pengkalan dari JO, terdeteksi apa tidak? Siapa yang mencuri anak saya? Lihatlah ada anak pura-pura dengit. IPU bawa kaya lain. Tengok jarak jauh. Karena tajam Pak. Setajam-tajam pandangan kita, jauh lebih tajam pandangan elang. Bahkan film bisa tembus, dia lihat ikan dan di dasar laut. Padahal mata dan nyotong air ada pun aku. Kelung dari jauh. Langsung dia terjun. Ibu yang kobra. Nian begitu. Pertanyaan ini dari mana? Kalau bukan Allah kasih pandangannya begitu tajam dan cepat sekali, tembus pandang daripada pandangan elang. Menacik lemnya waktu karena anak ipi yang bapak kaya lain di kalangan dari jauh. Siapa gerangan yang mencuri anak saya selama ini? Rupanya ketahuanlah, oh itu orangnya. Dia biarkan, nggak mungkin dia lawan dan Nabi. Bedah kian lapor pada Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman alaihissalam seorang khalifah, tegakkan keadilan. Apa maunya engkau helah? Ibu mana yang tidak akan sedih wahai Sulaiman bila dipisahkan dengan putra putrinya? Dia membesarkan dengan penuh perjuangan, tiba-tiba dipisahkan. Ibu mana yang tidak akan sedih? Sedih. Saya mencari keadilan. Anak saya dicuri orang. Siapa yang curi? Si Pula. Mana tinggalnya? Di sana. Jemput dia, bawa kemari. Wahai malaikat, jemput orang itu, bawa kemari. Disida, betulkah yang curi anak dia? Betul Sulaiman. Kepegacu, galah. Nyobek dia ke bubut. Bila tiga dia ke bubut, akan lumplah tubuhkah menjadi dua. Sebelah saya lempar ke utara, sebelah saya lempar ke selatan. Jika Sulaiman, saya berjanji tidak akan curi lagi. Yang namanya hobi, jadi pekerjaan. Paling 2 tujuan waktu. Dianggap udah 2, nah ya pun lah. Nyuri lagi. Tetapi saat dia mau mengambil anak elang itu lagi, ternyata orang ini duluan bersedekah. Jadi segala pakai contohnya lewat dulu pengemis, diberikanlah sedekah sejauh kemampuan. Saat mau ditegakkan hukum keadilan oleh Nabi Sulaiman, jak malaikat ini cok ling, jak malaikat getuk pedung gedung tubuh, dihadang oleh malaikat rahmat yang melindungi ini orang gara-gara sedekahnya. Hajatlah. Tapi ini hukum Nabi Sulaiman. Katakan nama sama Nabi Sulaiman, orang ini duluan bersedekah. Jauh lebih kuat hukum orang bersedekah daripada mudarat mencuri anak elang. Maka fadilah sedekah terlindungi daripada musibah. Apakah musibah yang sampai itu dia menemukan darah? Sedekahlah dia terlindungi. Itu yang saya maksud. Yang terakhir, yang ketujuh, fadilah orang sedekah adalah yadfinuhum fi mawdi'in min al-mawadi' yansahu fala yajiduhu. Yadfinuhu, disimpannya, fil mawdi'in, di satu tempat, daripada tempat fayansahu, maka dianya lupa.
Jadi ikubah peng kadua apa kedua. Urang jamun kan kubah peng dalam peti kekuhuru bertanam menaci atau rumah kekuah benar gegelapkan ingatan ya Allah hai kepada jamun dia duduk peng di kasur duduk peng di bantai jamun menyelewenya duduk peng pak peng pakai password pin banking, dia pakai banking, password berapa ni password ni? Walau butuh dia cok kah nak duduk. Yang parahnya lagi malah di mana kita simpan orang yang ambil. Ini sudah masuk ini. Banyak orang-orang lupa. Makanya perlulah satu lembaga tentang cek pencucian uang. Kadang-kadang cok pengkok hadapan lapor. Ini kasus ini. Jadi jauh hari para sahabat sudah membayangkan ke depan seperti itu. Di mana kita letakkan duit kita lupa. Akibat terlalu cinta kepada harta tidak mau kita keluarkan, Allah gelapkan ingatan hanya tempat duduk kita. Nah, ini risiko orang yang greed. Inilah 7 sifat arti 7 musibah yang tidak bisa kita lepaskan daripada orang-orang yang berat hartanya untuk dikeluarkan, dia pikir, dan salah satunya akan ditimpa dengan penyakit kronis yang kita berusaha berobat, susah kita obati kemana-mana, tidak akan pernah ketemu obatnya. Kalau dia kagasin kabeh baru lupa karena dipek, kayak kabeh. Ada seorang ulama mengatakan bahwa manusia itu bahagia karena 3 faktor. Kata seorang ulama ini, la takmul sa'adah, seseorang tidak akan mencapai kebahagiaan illa thalatha, kecuali orang itu akan bahagia bila 3 perkara. Yang pertama adalah as-sihah, sehat. Yang kedua al-waktu, waktu. Dan yang ketiga adalah mal, sehat, waktu, kesempatan, dan harta. 3 perkara inilah yang akan mendatangkan kita bahagia. Umur 0 sampai 20 kita sehat, sempat, tapi pengen. Tanya 3 sehat, kuat ini kan, anak tahu umur tu. Tapi pengen, mereka apa mak? Tapi waktu skrin. Urun sehat, kuat na pengkat, paling bahagia. Macam cuma kau. Nanti ramai dan muda yang menguap tu, karena kenapa? Terpaksa bakar aja pakai sedekah. Kantor baca duli pakai baju kuku yang pakai sedekah. Bahkan untuk mencari satu lagi kebahagiaan. Urun juga, hana wate, hana teng pakai bahagia. Umur 21 sampai 40 sehat, udah, benar, wadah, umum waktu sampai usahanya karena kerja, kasih buku kerja, karena tubuh dia, wadah anak, bandar jago juga luar kota kayak depol banyak dengan dua, bahkan dengan cuci, pada di wadah orang itu. Dah cek tengok Yunnan. Jadi sudah dibatasi. Kita mau ingin menikmati mentuju hotel kayak rumah-rumah Padang, mana-mana lewat Jaya Pulang, mana-mana pelak, udah nggak bisa lagi. Kenapa? Nggak ada waktu. Duit ada, sehat, tapi waktu tidak ada. Kan bahagia. Umur 40 sampai 60 ni, pena, watena,
Sehat kan Ali? Pernah ada nak kerja. Watai dah hai cuci. Kadang-kadang merah dua video. Umum kadang boleh. Tapi hanya baju sepuluh. Tapi juga kemudian kayak gak sama. Tapi juga gorengan kayak gak sama. Pada serong. Ayo ya boleh. Jadi kita wajan tu ngah jenis. Tapi motor yang bala baju ka tegur. Kepala pilihan, kayak kena diri. Nak sehat lagi. Jadi kapan kita ini bahagia? Kapan kita akan menemukan kebahagiaan? Maka bahagia itu ketika kita sudah menyalurkan segala sesuatu pada jalan kebaikan. Nyambut ya hari. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbu, mimma tuhibbu. Nah, ini Tuhan Allah. Tidak akan datang kebaikan lan tanalul birra, hantuk kebaikan maknanya apa? Hatta tunfiqu, sehingga kamu menyalurkan, menginfakkan, membelanjakan dari apa-apa yang kamu cintai. Tapi ingat, barang yang kita sedekahkan, barang dari yang kita cintai. Ya, ini tapi ingat deh Pak. Ustaz cinta istri, cinta jalan sedekah. Bukan barang, bukan. Ini salah pengertian dia. Barang. Nah, jadi tidak akan datang kebaikan, kebahagiaan buat kita kecuali kita menginfakkan, kita sedekah. Jangan kikir. Kikir itu mendatangkan mudarat kepada kita, datang penyakit. Tapi ketika kita ini bahagia, ayolah amalkan aja. Itu saya kira Ustaz, sakit dan batin ini ambil hikmah di balik sakit. Banyak fasilitas Allah berikan kepada kita. Minimal orang sakit itu doanya mustajab. Imam, kalau nggak salah saya Imam Malik. Imam Malik itu suka keliling kota. Apa tujuan beliau keliling kota? Mencari orang sakit. Untuk apa beliau orang sakit? Minta didoakan sama orang sakit. Tapi Ustaz apakah ada orang sakit ini doa orang sakit? Kok dan tak susah sakit kan aneh ya? Kok lain ada orang enggak? Fasilitas doa, fasilitas rumah sakit adalah doa namun saja. Urun yang kena sakitnya doa saja. Maka saling mendoakan. Makanya orang doa ya, tidak salah juga berkata Pak doa lu sehat. Karena doa lu selamat iman. Dilaki orang lagi. Makanya datang kepada orang sakit, sering saya sampaikan, datang kepada orang sakit itu selain kita bawa oleh-oleh, bawa apa sedekah, juga bawa doa. Bawa doa. Dan kita minta doa juga dari dia kepada dia. Itu sarana yang Allah berikan. Kan datang Pak untuk jalan. Ini kampungnya penjerat dah untuk aja. Kita doakan dan minta didoakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelapangan dan kemudahan sehingga sifat kikir atau batin ini kita bisa menjauhinya. Terima kasih. Alhamdulillah kepada takun dan karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismail Rasaki yang telah memberikan pengajian kepada kita malam ini sangat bermanfaat bagi kita. Semoga ya insyaallah beliau nanti kapan-kapan lagi bisa kita panggil lagi dan bersedia. Bapak Ibu jangan dimurkai Allah SWT sambil menunggu yang menunggu. Yang manggil sunat boleh Pak. Jadi itu malam Senin depan pengajian akan diisi oleh Bu kita Ustaz Dr. Fahmi Sofyan.